Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bantuan PPKM, yaitu adanya bantuan yaitu berupa beras 10 kg. Mungkin itu juga yang menjadi pertanyaan, apakah semua penerima PKH bisa mendapatkan beras PPKM itu, yaitu beras 10 kg. Stay di video ini, kita akan bahas setelah yang satu ini, dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial mendapatkan informasi terupdate seputar bantuan sosial. Oke sahabat, jadi banyak sekali pertanyaan kemarin ya, apakah penerima PKH akan mendapatkan bantuan beras 10 kg itu atau bantuan PPKM? Seperti itu ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang mekanisme penyaluran bantuan beras 10 kg untuk penanganan PPKM. Nah, jadi untuk penyaluran bantuan beras 10 kg untuk kategori wilayah PPKM yang notabene ada di wilayah Jawa Bali ya, dan di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang menerapkan istilahnya wilayah PPKM. Dan ternyata kami juga mencari informasi karena memang bukan pendamping program Keluarga Harapan yang memiliki tanggung jawab untuk membagi. Adapun pendamping ikut berpartisipasi itu lebih kepada apa ya, jiwa sosialnya ya, kemanusiaannya lah, yang dimana penerimanya adalah peserta PKH dan di situ ada pendamping. Pendamping PKH itu biasanya bawel kalau KPM itu tidak mendapatkan sesuai dengan haknya, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyaluran beras tadi ya, kembali ke laptop. Jadi ternyata ada memang beberapa KPM PKH yang tidak muncul di BNBA penyaluran beras. Kemungkinan ini dikarenakan saat Pusdatin mengeluarkan data, itu ada beberapa data yang menjadi peserta PKH itu datanya terdapat permasalahan atau data invalid atau anomali, datanya anomali, sehingga saat Pusdatin menarik data penyaluran beras dari data program Keluarga Harapan yang ada di kementerian ya, itu mereka tercecer atau tertinggal, sehingga saat data-data itu di drop ke masing-masing daerah, kabupaten, kota, itu ada beberapa nama yang tercecer. Di wilayah kami pun ada seperti itu ya, jumlahnya tidak sampai 10 ya, hanya beberapa saja, tapi dia tidak dapat, memang namanya tidak muncul di BNBA penyaluran. Otomatis kita juga bisa menjelaskan bahwa memang beberapa bulan ini atau data penerima BSB ya di masa PPKM ini bukan menjadi tanggung jawab dari pendamping program Keluarga Harapan. Pendamping program Keluarga Harapan hanya ingin membantu sesuai panggilan jiwanya untuk memastikan bantuan itu segera terbagi, seperti itu ya. Dan ingat, pendamping di situ tidak memiliki tanggung jawab apapun ya. Mereka hanya pure membantu dengan keikhlasannya. Jadi di situ kami ingin menjelaskan bahwa bantuan BSB beras 10 kg itu bukan dari program Keluarga Harapan. Kenapa ada beberapa daerah pendamping ikut terlibat dalam penyaluran itu betul-betul karena panggilan ya. Karena sudah terbiasa dengan mendampingi, jadi saat ada bantuan yang berkaitan dengan KPM yang dia dampingi, maka ikatan emosionalnya itu biasanya mengalir saja seperti itu, meskipun tidak menjadi tanggung jawabnya, tapi tetap dia ada stay di saat penyaluran untuk memastikan istilahnya anggotanya itu semua
tercover atau sesuai dengan data yang ada. Adapun data-data yang tidak ada ya mau diapa, karena memang datanya hanya segitu yang datang, dan itu hanya program tambahan yang berlaku 1 bulan saja. Jadi seperti itu sahabat, penyaluran BSB ya, atau bantuan beras 10 kg di masa PPKM. Berikut kami tampilkan beberapa aktivitas kami dalam membantu proses penyaluran beras. Kenapa? Kami pun terpanggil untuk membantu. Oke, kita lanjut videonya. Oke, hari ini kita akan pergi ke tempat pembagian beras yang akan disalurkan oleh pemerintah desa. Jadi kita di sana hanya untuk monitoring saja. Oke, yuk kita ikuti perjalanan saya hari ini. Jadi kita mulai berangkat menuju kantor desa yang ada di dekat tempat tinggal saya, karena kebetulan saya menjadi pendamping di wilayah tempat tinggal saya yang ada di Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Ayo ikuti kegiatan kami hari ini. Oke, kita hari ini sudah sampai di kantor Desa Bulumario, tepatnya jam 9 pagi. Dan di jam 9 pagi ini sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mengantri ya, dengan standar protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker serta menjaga jarak. Oke, lanjut kita lihat kondisi beras yang ada di kantor desa. Di sini kita bisa lihat beras dari Bulog dengan berat 10 kg. Ini untuk wilayah Patika mendapatkan 19 karung, untuk penerima PKH 17 karung, dan 2 karung untuk penerima BST. Dan di sini juga ada untuk Desa Bulumario, yaitu 17 karung untuk penerima PKH dan 34 karung untuk penerima BST. Jadi di sini 2 desa digabung karena mengingat Desa Patika yang kondisi jalannya yang tidak memungkinkan untuk mobil masuk, sehingga di drop di Desa Bulumario dan akan dibagikan hari ini juga. Seperti itu. Setelah kita meninjau beras yang ada di Desa Bulumario dan juga Desa Patika sesuai dengan jumlah yang tertera di daftar penerima, maka selanjutnya kita mengecek jumlah beras yang ada di Desa Sarudu, yang jarak tempuh antara Desa Bulumario dengan Desa Sarudu itu sekitar 19 sampai 20 km dengan jalan seperti ini. Karena kita telah ditunggu dengan masyarakat yang ada di Desa Sarudu, maka kita tidak bisa membantu Bapak yang tadi yang tertimpa musibah ya. Jadi kita terus pacu gas karena masyarakat sudah menunggu di tempat pembagian beras yang ada di Desa Sarudu. Setelah menempuh jalan tanah yang berbatu dan berdebu, sekarang kita telah memasuki jalan Trans Sulawesi. Kira-kira jaraknya dari tikungan jalan tanah tadi sekitar 2 kilo untuk sampai di kantor Desa Sarudu.
Dan akhirnya kita sampai di kantor desa Sarudu dan kita lihat sudah banyak masyarakat menunggu. Oke, langsung saja kita lihat daftar penerimanya sudah cocok dengan jumlah beras yang ada di kantor desa. Jika sudah cocok semua, langsung kita bagi saja. Sebelum kita bagi, ada baiknya ada sambutan dulu dari pemerintah desa dan Babin Katipmas, dan selanjutnya kita akan langsung serahkan beras PPKM 10 kg kepada masyarakat yang ada di desa Sarudu. Oke, seperti inilah pelaksanaan penyaluran beras yang ada di desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu. Semoga berasnya bermanfaat untuk masyarakat, dan sekian dari kami. Silahkan menyaksikan sampai selesai video ini.